kekecilan. Sudah tulisannya juga sudah kurang jelas. Saya harus pakai kacamata. Nah itu. Karena penglihatan sudah agak. Kalimat tauhid ini mengandung arti dan makna yang sangat-sangat dalam ya. Nah itu. Mengandung arti yang sangat dalam. Pada hakikatnya kita tidak boleh menyembah selain Allah. Tuh, pada hakikatnya kita tidak boleh menyembah selain Allah, begitu. Berkenaan dengan kalimat tauhid, Nabi kita Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Nah, itu. Mafatihul jannati syahadatu an la ilaha illallah ya. Mafatihul jannati syahadatu an la ilaha illallah. Artinya, anak kunci surga itu adalah ikrar Tuhan hanyalah Allah. Ikrar batin maksudnya. Kata batin maksudnya ya. Itu hanya Allah yang ada. Tidak ada Tuhan lain selain Allah. Hanya Allah saja yang ada. Apapun yang ada di alam ini, hanya Allah saja yang ada. Apapun yang ada di dalam dirimu adalah hanya Allah. Begitu saja. Itu hadis riwayat Al-Bazar ya dan Ahmad bin Hambal yang bersumber dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Itu. Kalimat tersebut merupakan jiwa atau roh daripada agama Islam. Nah itu. Kalimat tauhid ini merupakan jiwa atau roh agama Islam tersebut. Nah itu, agama Islam itu tersendiri. Agama Islam itu sendiri. Begitu. Yang menjadi rohnya di dalam agama itu adalah kalimat tauhid. Yang menjadi jiwanya di dalam agama itu adalah kalimat tauhid. Yang menjadi kehidupan di dalam agama itu adalah tauhid intinya. Nah itu. Maka kita disuruh syahadat pertama kali. Pertama-tama kita disuruh syahadat. Itu. Sahkan adab hanya kepada Allah. Saksikanlah Allah dan Muhammad di dalam dirimu. Itu. Yang mana yang Allah, yang mana yang Muhammad, kita harus saksikan antara luar dan dalam, zahir dan batin. Itu, kita harus saksikan. Itu. Ini berapa bulan yang lalu ya, saya pernah didatangi dengan almarhum ada seseorang ya, tetangga. Kisahnya dulu kitab saya pernah dititip melalui dia, tapi tidak sampai di saya. Sampai berbulan-bulan dan bertahun-tahun sampai detik ini pun kitab itu hilang ya. Nah di situ orang ini berapa kali sudah mendatangi saya, sudah almarhum ya. Sudah berapa kali ia mendatangi saya. Sering dia mendatangi saya dan memberitahukan kepada saya bahwa dia bilang, jangan lepaskan syahadat itu. Itu katanya. Jangan lepaskan syahadat itu katanya. Itu. Terus datang lagi keduanya, dia mengatakan, kalau kamu mau hidup dari dunia sampai di akhirat, katanya, dia juga yang datang. Itu, saya tidak sebutkan namanya ya, karena tetangga dekat. Itu. Dia mengatakan bahwa, kalau kamu mau hidup, kalau kita mau hidup maksudnya, dari dunia sampai di akhirat atau hidup kembali katanya, orang sudah mati ini, sudah meninggal, yang mengatakan mendatangi saya, itu dia bilang, ingatlah kepada Allah, sebutlah Allah dan berzikirlah kepada Allah sebanyak 25.000 kali per hari. Itu katanya, sebanyak 25.000 kali setiap hari. Kalau saya perhitungkan waktunya ya,
Saya yang sudah terbiasa menjalankan, dalam artinya kalau sehari pol, kalau malam semalam pol. Berarti seolah-olah kalau malam kita tidak bisa tidur. Kalau siang seolah-olah kita tidak bisa kerja. Nah, bagaimana caranya yang sebenarnya? Ini yang perlu kita pelajari. Kita harus bertekad caranya. Tekadkan. Itu, kita harus niatkan betul-betul. Begitu. Kita kalau mau hidup dari dunia sampai di akhirat nanti, katanya, ingatlah kepada Allah atau berzikirlah kepada Allah sebanyak 25.000 kali. Ini pesannya. Orang sudah meninggal ini ya. Kemungkinan besar dalam artinya dia sudah lebih tahu di sana, keadaan di sana, begitu. Dia sudah lebih tahu keadaan di sana. Karena bukan kita menuduh dia mencuri kitab saya, tidak. Karena kenyataan dan faktanya kitab saya dititip melalui dia oleh adik saya, ternyata tidak sampai di tangan saya. Sampai detik ini pun juga. Itu. Sehingga dia berulang-ulang kali menjumpai anak saya dan berpesan, dan berulang-ulang kali menjumpai saya. Dan ia mengatakan merupakan petunjuk juga kepada kita supaya benar-benar kita paham cara dan aturan kita pengembalian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Yang lainnya tidak saya ungkapkan ya. Nah itu. Kalimat tauhid ini tidak boleh berubah sedikit pun. Jangan sampai kalimat tauhid ini berubah ya. Tidak boleh berubah sedikit pun. Karena setiap berubah arti, berubah bacaan, berubah maknanya. Nah itu, maka jangan dirubah-rubah. Nah itu. Artinya harus tetap. Tiada Tuhan kecuali Allah. Tiada yang ada kecuali Allah. Hanya Allah saja yang ada. Maksud dan tujuannya kalimat. Begitu. Itu. Bukan kita merubah, tapi maksud dan tujuannya tidak ada lain, hanya Allah. Begitu. Urat akar Islam atau dasar Islam dan juga intisari daripada Islam adalah kalimat tauhid. Itu. Urat akar Islam tauhid. Dasar intisari daripada Islam itu adalah tauhid. Maka bertauhidlah kepada Allah. Nah, itu. Menurut Abdul Alam Maududi, ini menurut Abdul Alam Maududi, seperti itulah katanya. Sangatlah dikutuk keras jika kita menduakan Allah. Jangan sekali-sekali makanya kita mengatakan Allah itu banyak atau lebih dari satu ya. Tidak boleh. Barang siapa mengatakan Allah lebih dari satu, maka tiada dosa, dia tiada surga baginya. Nah itu. Sangatlah kita dikutuk keras. Ya. Sangatlah dikutuk keras jika kita menduakan Allah atau syirik. Ya. Itu. Tidak boleh kita syirik. Itu. Maka kita harus tahu yang luar dan dalam. Yang zahir dan batin. Kalau kita tidak tahu yang dalam, tidak tahu yang zahir, syirik juga kita. Begitu. Atau jika ada Tuhan selain Allah, ya, jika ada Tuhan selain Allah, maka hancurlah bumi dan langit ini. Karena telah mempersekutukan dengan yang lain. Nah itu, jangan kita mensekutukan atau menduakan Allah. Kita harus tahu yang zahir maupun yang batin maksudnya. Kalau kita tidak paham itu, keliru kita. Maka bedakanlah antara yang luar dengan yang dalam. Itu tidak terpisah, tapi harus dapat dibedakan. Begitu. Arti firman Allah ya. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa persekutuan dengan Dia. Tuh. Allah tidak akan mengampuni dosa persekutuan dengan Dia. Nah itu. Perhatikan makanya antara luar dan dalam. Kita harus tahu perbedaannya. Begitu. Yang dalam ini adalah kenyataannya. Yang luar ini, yang zahir ini adalah sifatnya. Maka sifat ini tidak akan bergerak kalau bukan digerakkan. Begitu.
Ingat jasad ini tidak berdaya. La haula wala. Maksudnya yang ada pada jasad ini ya. Perhatikan itu. Nah, kecuali ucapan batin. Nah, kecuali ucapan batin. Atau Allah mengakui dirinya sendiri di dalam batin. Begitu. Syirik hukumnya. Atau kafir. Jika kita keluarkan atau dizahirkan kalam kodim, itu syirik atau kafir kita. Kalau kita keluarkan kalam kodim atau ucapan Allah, pengakuan aku Allah itu syirik kita. Kalau kita keluarkan begitu. Kalau menjadi ucapan zahir, itu ucapan zahir dan ucapan batin berbeda ya. Pengakuan aku Allah itu syirik. Itu namanya mensekutukan, menduakan. Maka kita harus tahu perbedaan antara luar dan dalam, zahir dan batin. Itu. Atau anallahu ahad. Ana itu aku ya. Allah tetap Allah, ahad. Artinya aku adalah Allah yang Maha Esa. Allah yang Esa. Aku adalah Allah yang Esa. Sebenarnya pengakuan seperti ini tidak boleh. Itu tidak boleh dizahirkan maksudnya. Nah itu tidak boleh dizahirkan kenyataannya di dalam tubuh ini. Karena tubuh ini benar-benar la haula wala yang ada pada zahir ini. Begitu. Kalau siap menjadi kafir silahkan dizahirkan. Kalau mau dikafir-kafirkan orang juga, silahkan dizahirkan. Sebagian besar orang akan mengkafir-kafirkan. Itulah permasalahan besarnya kita di dalam kemakrifatan. Karena tidak bisa membedakan antara luar dan dalam. Tidak bisa membedakan antara luar dan dalam. Coba kalau dipikir seperti itu. Qul huwallah atau ayat kursi. Bagaimana kira-kira kalau dibaca? Berarti tidak boleh kita baca Qul huwallah berarti. Apalagi tahu arti yang sebenarnya Qul huwallah itu. Makanya hati-hati. Banyak di Al-Quran yang seperti itu. Seperti kata kami. Sebenarnya aku sebenarnya di situ. Tapi kalau kita nyatakan di dalam diri kita, tidak boleh. Maka diaturlah sedemikian oleh Rasulullah sehingga tidak dikeluarkan perkataan batin itu. Pengakuan Allah itu tidak dikeluarkan sekalipun di dalam Al-Quran. Itu. Maka di dalam Al-Quran itu merupakan banyak rahasia-rahasia yang tersimpan. Itu. Di dalam Al-Quran itu. Disinilah si malakama itu dinamakan. Disinilah si malakama itu dimakan bapak mati, tidak dimakan mama mati. Sekarang mau pilih mana? Kita belajar makrifat ini sesungguhnya kafir. Tidak belajar makrifat sesungguhnya kufur. Nah, tidak diterima amalnya. Maksudnya kufur itu. Sekarang mau berpijak di mana? Mau berdiri di mana? Kita mau lanjut marifat? Salah. Tidak kita bermarifat? Salah. Sekarang tinggal pilih. Mau berpijak di mana? Tinggal pilih kita sendiri sekarang. Mau berpijak di mana kira-kira? Si malakama di sini. Dimakan bapak mati, tidak dimakan mama mati. Kita lanjutkan ilmu salah, tidak dilanjutkan ilmu salah. Sekalian. Kepalang basah ya. Terlanjur basah. Ya sudah mandi sekali. Terlanjur salah. Ya sudah sekalian. Sudah. Begitu. Maka di dalam kitab ini mengatakan. Sangatlah berbahaya jika dikatakan kalam kodim.
Tuh, di dalam kitab ini mengatakan sangatlah berbahaya kalau dikatakan atau kalau dizahirkan kalamnya Allah, kalam kodim. Yang ada di dalam Al-Quran itu tersendiri. Di dalam Al-Quran sendiri. Itu sangatlah berbahaya. Itu, maka di dalam kitab ini mengatakan sangatlah berbahaya jika dikatakan kalamnya Allah, kalam kodim, berbahaya. Itu, maka hati-hati. Maka saya katakan, kalau sudah paham ilmu ini, simpan sudah dalam-dalam, renungkan baik-baik maksud dan tujuannya, simpan di dalam hati, kubur dia dalam-dalam. Begitu. Janganlah dizahirkan sifat 20 itu. Itu. Sifat 20 itu adalah sifatnya Allah. Jangan dizahirkan, maksudnya. Terus terang saja ya, saya katakan. Hasil halwat saya, sebagian besar sifat 20 itu sifatnya Allah. Itu hasil halwat saya ya. Sebagian besar yang datang jadi petunjuk itu kepada saya adalah sifat 20, sebagian besarnya. Itu. Kalau secara langsung yang Allah itu katanya ya, di dalam hasil halwat iradat sebenarnya. Iradat kalau secara langsung, atau kehendakmu atau caramu, itu adalah caranya Allah. Iradat itu atau kehendak itu adalah kehendaknya Allah. Itu. Saya ulang. Kalau secara langsung yang Allah itu iradat. Itu. Kehendakmu. Itu. Atau caramu. Itu adalah caranya Allah. Caramu itu, kehendakmu itu adalah kehendaknya Allah. Caramu itu adalah caranya Allah. Hidupmu itu adalah hidupnya Allah. Begitu. Kalau secara tidak langsung adalah badanmu. Itulah sifatnya Allah. Ini hasil daripada halwat saya ya. Itu. Hasil daripada halwat itu kebanyakan sifat 20 yang datang. Terus terang saya. Itu. Maka cara ini adalah caranya Allah. Kehendak ini adalah kehendaknya Allah. Kuasa ini adalah kuasanya Allah. Hidup ini adalah hidupnya Allah. Gerak ini adalah geraknya Allah. Tapi yang dalam yang dimaksud sifat 20 itu bukan yang luar. Maka kalau sudah tahu dan paham, tenggelamkanlah di dalam dirimu. Kubur dia dalam-dalam sudah. Begitu sudah. Itu. Mudah-mudahan tidak salah paham di sini ya. Artikan dan renungkan baik-baik maksud dan tujuan daripada kalimah ini. Insya Allah, dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang berkah bagi kita semua. Mudah-mudahan bisa dipahami maksud dan tujuannya di sini ya. Jika ada kesalahan, kekeliruan, kesalahpahaman ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, terutama kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau keliru pemahaman di sini akan menjadi fatal semuanya. Nah itu. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.